Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak Anda untuk menjadi lebih cerdas lagi dan menjadi tidak panikan pada saat Anda gagal bayar di pinjol gitu ya. Bukan berarti Anda tidak cerdas ya, Anda itu cerdas. Semua subscriber saya dan penonton saya itu orang-orang yang cerdas ya. Makanya mereka stay Galbay untuk menyelamatkan hidupnya dari kehancuran daripada mempertahankan kesengsaraan yang tidak akan ada ujungnya. Ya, atau ujungnya adalah penyesalan gitu ya. Oke. Sebelum lanjut kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, saya baru saja dapat screenshot penagihan dari SP Letter dan S Pinjam di grup Facebook saya gitu ya. Grup Raja Galbay gitu ya. Oke. Chattingan itu cukup bisa membuat para galbayers ini atau yang baru-baru galbay ini panik setengah mati ya, sehingga menghilangkan kecerdasannya. Oke. Makanya di sini saya ingin mengajak Anda untuk lebih cerdas lagi. Ya, Anda itu cerdas tapi karena panik ya. Orang lagi panik ditanya 1+1 ya, bisa sama dengan 5 juta ya, yaitu total tagihannya dipinjol gitu ya, tidak jernih pikirannya gitu ya. Oke. Nah, langsung saja kita baca penagihan dari SP Letter dan S Pinjamnya. Oke, akan saya tampilkan di sini ya. Oke, kita baca ya. Peringatan keras kepada Adi Wahyudin ya, Anda terdeteksi belum melunasi tagihan SP Letter atau S Pinjam. Oke. Nah, ini yang pertama, investigasi data oleh tim legal hukum dan tim anti fraud sedang berjalan hari ini. Anti fraud itu anti pemalsuan, fraud itu pemalsuan gitu. Oke ya. Nah, yang kedua, laporan pemblokiran iktp dan satu keluarga akan terblokir di Slik OJK. Oke. Yang ketiga, pengecekan recording, telepon dan rekaman capture chat penagihan dari kami terbukti tidak kooperatif. Oh, berarti nasabahnya ini tidak kooperatif gitu ya. Oke. Lanjut, penagihan tim agensi lapangan ke lingkungan Anda, rumah dan tempat kerja. Waduh, ya sudah ke rumah dan ke tempat kerja gitu ya. Penarikan dana lunas tanpa keringanan. Oke. Lanjut, blacklist permanen di BI checking mempengaruhi skor kredit di lembaga keuangan, membuat Anda ditolak untuk pengajuan dimanapun. Gitu ya. Lanjutnya, jika Anda melamar pekerjaan, data Anda dalam status bermasalah sebagai nasabah gagal bayar. Gitu, oke ya. Itulah chattingan ya. Chattingan dari penagihan SP Letter dan S Pinjam. Oke, mari kita bahas satu persatu ya, satu-satu gitu ya. Nah, yang pertama, investigasi data oleh tim legal hukum dan anti fraud atau pemalsuan sedang berjalan hari ini, gitu ya. Ini sudah ngaco, oke? Ini sudah ngaco, ya. Ngaconya di mana? Begini, bisa nggak pinjol ya atau lembaga keuangan lain seperti bank leasing ya mencairkan dana kepada nasabah yang menggunakan KTP KK SIM palsu? Ya, jawabannya tidak bisa. Oke, jawabannya tidak bisa. Silahkan Anda coba. Anda coba minjol pakai KTP KK palsu, ya, SIM palsu, tidak akan cair. Oke, makanya jika ada jasa atau iklan di media sosial yang menawarkan pembuatan dokumen negara palsu untuk minjol seperti KTP KK dan SIM palsu untuk minjol ya, itu sudah pasti penipuan. Gitu ya. Jadi pinjol tidak akan mencairkan dana kepada nasabah yang menggunakan dokumen negara palsu. Bahkan sekelas pinjol ilegal pun ya, pinjol yang tidak resmi itu ya tidak akan bisa mencairkan dana kepada nasabah yang memakai, yang menginput, yang memalsukan dokumen negara itu. Oke ya. Jadi artinya jika ada penagihan pinjol lalu di situ kalimatnya tim legal hukum dan anti fraud sedang berjalan hari ini, itu berlaku untuk kantor mereka sendiri ya, DC pinjol ya, dan yang mencairkan dana pinjol itu sedang ketar-ketir. Oke, karena ada tim anti fraud, tim anti pemalsuan ya. Kalau ditemukan KTP palsu dan KK palsu lalu cair dan galbay ya, yang akan diperkarakan pasti tim verifikasi yang mencairkan dana tersebut. Oke, jadi Anda tidak perlu panik hanya karena kalimat yang kemungkinan sangat tinggi untuk Anda ya, sangat tidak familiar dengan Anda gitu. Tim anti fraud, gitu. Tim legal hukum apa gitu kan ya. Kan tidak familiar kalimat-kalimat seperti itu. Ya. DC pinjol itu selalu mencari-cari kata yang tinggi
dan tidak familiar di kehidupan Anda gitu sebagai alat untuk menakut-nakuti Anda ya, padahal tidak ada sebenarnya gitu ya. Tim anti fraud ada ya, ada pasti di lembaga keuangan gitu ya, untuk mengecek ya setiap apa namanya, misalkan dipinjol ya, pengajuan itu bener nggak ini KTP-nya ini ya. Ya ada pemalsuan tidak gitu. Itu hanya berlaku untuk karyawannya gitu ya, oke? Bukan untuk kitanya. Karena ya pinjol tidak akan mau mencarikan dana kepada orang yang memalsukan dokumen negara. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, laporan pemblokiran iktp dan satu keluarga akan terblokir di Slik OJK. Tidak. Nah, sistem OJK tidak seperti itu. Sistem OJK tidak memblokir apapun, tidak memblokir Anda, tidak memblokir keluarga Anda. Ya. Yang ada hanyalah jika dalam satu KK atau kartu keluarga itu ada satu orang yang berhutang lalu menunggak atau gagal bayar di lembaga jasa keuangan seperti bank, leasing, dan pinjol, hanya satu orang itulah yang diberikan predikat nasabah macet, bukan diblokir. Oke, hanya diberikan predikat nasabah macet, bukan diblokir. Oke, dan keluarga yang lainnya tidak akan diberikan predikat macet. Ya, hanya satu orang itu saja. Oke, kok bisa seperti itu ya? Nah, ada nggak di sini yang sudah cek Slik OJK-nya? Bisa online maupun offline. Langsung datang ke kantor OJK-nya gitu ya. Sudah pernah belum Anda cek Slik OJK? Nah, saya juga pernah bikin video cek Slik OJK resmi melalui web OJK. Oke ya. Nah, jika Anda sudah pernah cek Slik OJK, yang dibutuhkan untuk mendapat dokumen Slik OJK Anda adalah KTP Anda. Ya, jika Anda ingin mengajukan Slik OJK, yang dibutuhkan adalah KTP Anda. KTP Anda sendiri, bukan KK. Oke, tidak ada aturannya Slik OJK memerlukan kartu keluarga. Ya, karena setiap satu orang memiliki data yang berbeda dan memiliki hak kredit masing-masing. Oke, bahkan jika Anda masih satu kakak dengan orang tua Anda galbay pinjol, lalu orang tua Anda mengajukan pinjaman kur di bank ya, beli motor, mobil secara kredit di leasing, tidak akan mempengaruhi pengajuan tersebut. Ya, karena yang dilihat dan dicek Slik OJK-nya adalah orang yang mengajukan kredit itu. Ya, bahkan ketika Anda galbay puluhan juta dipinjol, dan Anda mau kredit motor, mau kredit mobil, gitu, Anda masih bisa dengan syarat DP-nya 50%. Ya, oke. Jadi laporan pemblokiran iktp dan satu keluarga akan terblokir di Slik OJK itu salah besar. Oke ya. OJK tidak pernah memblokir apapun ya. OJK hanya memberikan predikat ya, nasabah macet, nasabah nunggak kepada satu orang itu saja yang galbay. Gitu ya, jadi itu salah besar ya, lagi-lagi itu hanyalah akal bulusnya para DC saja ya, karena satu orang ya nunggak 1 juta, galbay 1 juta, semuanya kena, tidak. Nah, bohong. Oke, nah selanjutnya pengecekan recording telepon dan rekaman capture chat penagihan dari kami terbukti tidak kooperatif gitu ya. Nah, tidak kooperatif, Anda silahkan Google ya, sediakan kuota yang banyak, kalau perlu pakai wifi ya, atau wifi gitu, apa bacanya ya, terserah ya. Anda silakan ke Google ya, sediakan kuota yang banyak, kalau perlu pakai wifi yang kecepatannya itu 1 juta Mbps gitu, cepat sekali gitu ya. Lalu Anda searching pasal, himbauan, aturan OJK yang menyatakan nasabah pinjol wajib kooperatif dalam menanggapi telepon dan chat dari pinjol. Apakah ada? Nah, jawabannya tidak ada. Oke ya, tidak ada aturan OJK yang menyatakan bahwa nasabah pinjol harus mengangkat telepon penagihan dan membalas chat penagihan dari pinjol. Tidak ada sama sekali. Oke ya, jadi Anda boleh mengabaikan teror telepon dan teror chat yang tidak beretika itu dari pinjol, itu boleh. Anda itu tidak ada aturannya. Ya, tidak ada aturannya, kita harus kooperatif. Oke ya, lanjut. Penagihan tim agensi lapangan ke lingkungan Anda, bohong. Ya, bohong ya. SP Letter dan S Pinjam tidak ada tim penagihan lapangannya atau DC lapangan, tidak ada DC lapangannya. Oke, nggak percaya Anda masuk ke grup Telegram atau grup Facebook saya, klik link di deskripsi lalu tanyakan di situ. Ya, pasti jawabannya yang sudah galbay tidak ada DC lapangannya, berlaku di seluruh Indonesia. Ya.
Oke, kalau ada yang ngomong, "Ada nih, saya barusan saja ya disamperin," gitu ya. Jangan percaya, ya. Pinjam, SPayLater tidak ada DC lapangannya. Oke ya, lagian kalau ada DC lapangannya buat apa? DC pinjol ke rumah, ya. Ngapain DC pinjol ke rumah? Mau merusak nama baik kita, ya. Mau berbuat perilaku yang tidak menyenangkan, ya. Mau bikin malu saya. Gimana gitu. Itu berbuat perilaku yang tidak menyenangkan itu bisa ya ada pasalnya itu ya. Merusak nama baik ya, apa namanya, terus lalu berbuat perilaku yang tidak menyenangkan gitu, itu ada pasalnya gitu ya. Oke, kalau nasabah tidak bisa bayar pinjol artinya tidak ada uang. Oke, kalau tidak ada uang ngapain disamperin? Ya, kan gitu konsepnya ya. Tidak ada uang, tidak bisa bayar saya gitu ya. Ngapain disamperin? Yang nggak ada uangnya, ya kan ya. Lagi pula ini fintech, finansial teknologi, semuanya berbasis teknologi, tidak ada yang offline. Oke, bahkan jika DC lapangan pinjol itu adalah robot buatan Tesla dari Elon Musk, itu tetap mengingkari prinsip fintech atau pinjaman online yang seluruh aktivitasnya adalah daring atau online, bukan offline. Oke ya, kita lanjut ya. Blacklist permanen di BI Checking mempengaruhi skor kredit di lembaga keuangan untuk pengajuan dimanapun, gitu ya, sama seperti tadi gitu ya. Blacklist permanen di BI Checking mempengaruhi skor kredit di lembaga keuangan untuk pengajuan dimanapun. Lagi pula siapa yang mau mengajukan lagi? Ya, cukuplah pengalaman kita semua di pinjol ini, gitu ya. Cukup, hentikan ya. Atau Anda ingin KPR, misalkan, gitu ya. Anda ingin KPR, pengen kredit rumah, pengen punya mobil dengan cara kredit, gitu ya. Tapi banyak kalau baik dipinjol, gedein DP-nya minimal 50%, minimalnya 50%. Oke ya, makanya setelah Anda galbay ya, stay galbay dan bekerjalah cari uang yang banyak. Oke. Apalagi buat yang laki-laki ya. Tugas Anda itu simple ya. Kalau Anda sudah berumur 20 ya, saya kasih tahu ya, mendapatkan wanita itu bukan lagi ganteng-gantengan ya, tapi siapa yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kestabilan ekonomi. Gitu ya. Kalau Anda pikir mendapatkan wanita itu dengan cara mempunyai wajah yang tampan, berarti mindset Anda masih ada di tingkat SMP dan SMA. Ya. Oke, pokoknya cari uang, kerja ya. Kerja apa? Yang penting Anda duit. Ya, stay galbay ya. Kalau mau beli barang kredit naikkan DP-nya 50% masih bisa, pasti masih bisa. Ya oke ya. Ya mungkin ya, misalkan ya. Sekarang gaji kita masih kecil gitu ya, tapi kita semua sedang mengusahakan agar kita bisa mendapatkan lebih. Restuilah saya ya Allah ya. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut. Jika Anda melamar pekerjaan, data Anda dalam status bermasalah gitu ya, sebagai nasabah gagal bayar gitu. Itu oke, jika Anda melamar pekerjaan, data Anda dalam status bermasalah sebagai nasabah gagal bayar. Ya kenapa ya memang gitu ya. Nah, gini ya. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Anda gagal bayar, lalu Anda itu melamar kerja susah, itu tidak berpengaruh sama sekali kecuali Anda mau kerja di bank, di leasing dan dipinjol. Ya. Kalau Anda mau kerja di bank, di leasing, dipinjol, kemungkinan agak berat untuk diterima di situ karena sekarang bank, leasing, pinjol melihat catatan kredit calon karyawannya. Oke ya, karena mereka lembaga jasa keuangan. Oke. Calon melihat calon karyawannya ya. Jadi ya karena mereka lembaga jasa keuangan jadi mengharapkan calon karyawannya itu bersih dari yang namanya macet gitu ya, kreditnya gitu. Karena nantinya karyawan ini akan berurusan dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Oke ya. Nah, dan itu adalah hal yang bagus jika Anda tidak bisa bekerja di bank, di leasing dan pinjol ya. Itu adalah hal yang bagus. Anda tidak perlu kerja di riba-riba klub ya. Perusahaan di Indonesia tidak hanya bank, leasing dan pinjol saja, masih banyak perusahaan yang lain dan tidak akan mengecek slik OJK Anda, saya jamin itu. Oke ya. Jadi hindari ya kalau Anda sudah galbay gitu ya, Anda hindari saja ngelamar kerja di bank, di leasing, di pinjol. Lagian ngapain kerja-kerja di pinjol, kerja di leasing gitu ya, kerja di bank gitu ngapain gitu ya.
tutup buku akhir bulan sampai jam 1 sampai jam 2 ngapain gitu ya kan. Oke, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oke, tenang saja ya, rezeki itu pasti ada kalau kita berusaha. Insyaallah ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, jika Anda menerima penagihan-penagihan yang macamnya seperti ini, kecerdasan yang harus diutamakan, diteliti lagi. Oke, gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.